Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rainisa Nur Afifah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Di video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan lingkaran. Selamat menonton. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan lingkaran. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam bidang datar. Titik-titik yang dimaksud dari pengertian ini adalah pusat lingkaran, dan jarak yang dimaksud adalah jari-jari. Ada dua hal penting yang harus kita pahami di sini, yaitu ada jari-jari dan juga ada pusat lingkaran. Nah, kaidahnya yang pertama itu, jika pusatnya 0,0 dan jari-jari itu R, maka bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, jika pusatnya adalah A, B dan jari-jari itu R, maka bentuk persamaannya adalah X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kemudian, bentuk persamaan umum lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan lingkaran. Jika kita hendak mencari persamaan lingkaran, kita harus tahu dulu pusat lingkarannya, terus jari-jarinya berapa gitu. Nah, caranya pertama, jika persamaannya itu dalam bentuk X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka pusatnya adalah A, B ya. Pusatnya adalah A, B. Nah, kemudian jika persamaannya itu dalam bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka pusatnya itu adalah negatif setengah A, negatif setengah B ya. A-nya itu koefisien dari X dan B-nya adalah koefisien dari Y. Sedangkan untuk mencari jari-jarinya itu dengan rumus akar kuadrat dari negatif setengah A dikuadratkan ditambah negatif setengah B dikuadratkan dikurangi C, di mana C ini adalah konstanta ya. Dan negatif setengah A kuadrat negatif setengah B kuadrat ini adalah titik pusat ya, titik pusat lingkaran. Sehingga jika kita sudah mengetahui titik pusatnya, kita tinggal titik pusatnya itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian dikurangi C. Nah, nanti diakarkan gitu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Pertama, kita mencari titik pusatnya terlebih dahulu. Jika ada persamaan dalam bentuk seperti ini, untuk mencari titik pusatnya, kita menggunakan rumus negatif setengah A, negatif setengah B. Nah, di mana A-nya adalah 8 dan B-nya adalah negatif 6. Sehingga jika dituliskan itu negatif setengah A-nya itu 8 ya. 8, negatif setengah B. B-nya itu adalah negatif 6. Nah, sehingga negatif setengah dikali 8 itu adalah negatif 4. Dan negatif setengah dikali negatif 6 itu adalah 3. Sehingga titik pusatnya adalah negatif 4,3. Kemudian, selanjutnya kita mencari jari-jari. Nah, jari-jari itu rumusnya akar negatif setengah
A dikuadratkan ditambah negatif setengah B dikuadratkan dikurangi C. Ya. Nah, tadi negatif setengah A itu sudah diketahui ya, negatif setengah A itu adalah negatif 4 dan negatif setengah B tadi adalah 3 ya. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Di mana negatif setengah A itu adalah negatif 4 sehingga menjadi akar negatif 4 dikuadratkan ditambah negatif setengah B itu tadi 3 ya. Ditambah 3 kuadrat dikurangi C. C-nya adalah 4 ini. Dikurangi 4 sehingga menjadi akar 16 ditambah 9 dikurangi 4 sama dengan akar 21. Sehingga titik pusatnya adalah negatif 4,3 dan jari-jarinya adalah dan jari-jarinya adalah akar 21. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X dikurangi 5 dikuadratkan ditambah Y ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 25. Nah, kita akan menentukan titik pusat dan juga jari-jarinya ya. Nah, persamaan ini bentuk umumnya itu X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, jika bentuk persamaannya seperti ini, titik pusatnya adalah A, B. Dan jari-jarinya adalah R. R ini ya. Nah, kita lihat ke persamaan yang ada di soal. Berarti kita dapat mengetahui bahwa A ini adalah 5. Ya, ini sebagai A. Kemudian B-nya adalah 2. Ya, B-nya adalah negatif 2, ya. Kenapa? Karena Y ditambah 2 ini asal usulnya dari Y dikurangi negatif 2. Ini untuk menyamakan dengan bentuk persamaan yang ini nih. Ya, sehingga kita tahu B-nya adalah negatif 2 gitu. Saya ulangi sekali lagi. Di sini bentuk persamaannya X dikurangi 5 sehingga sama dengan persamaan ini. Sehingga A-nya adalah 5. A-nya adalah 5. Kemudian untuk mencari B, agar sama dengan bentuk persamaan yang ada di bawah ini, yang saya tuliskan, Y dikurangi B ya. Nah, kita ubah Y ditambah 2 ini menjadi bentuk Y dikurangi, sehingga menjadi Y dikurangi negatif 2. Sehingga B-nya adalah negatif 2. Kemudian, R-nya adalah R kuadrat sama dengan 25. Sehingga R adalah akar dari 25, yaitu 5. Sehingga titik pusatnya itu adalah 5, negatif 2, dan jari-jarinya adalah 5. Kemudian kita lanjut ke soal latihan. Sebuah lingkaran memiliki titik pusat 2,3 dan berdiameter 8 cm. Persamaan lingkaran tersebut adalah, nah jadi ini lingkarannya punya titik pusat ya, punya titik pusat 2,3. Nah, dan diameternya itu adalah 8, berarti R-nya adalah 4 cm. Nah, kemudian karena ini pusatnya bukan 0,0 ya, bukan 0,0, maka ini pakai rumusnya yang X dikurangi A dikuadratkan ditambah
Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kan titik pusatnya 2,3, di mana 2-nya itu sebagai A dan 3-nya itu sebagai B ya, misal. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini, sehingga menjadi X dikurangi A-nya itu adalah 2 ya. 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi B, B-nya adalah 3. Dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R kuadratnya itu adalah berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat ya. Nah, lalu kita jabarkan. Kita jabarkan semuanya ya, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9 sama dengan 16. Nah, jadi penjabaran X dikurangi 2 dikuadratkan itu adalah ini ya penjabarannya ya, sampai 4. Kemudian penjabaran dari Y dikurangi 3 dikuadratkan, ini adalah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9. Kemudian 4 kuadrat ini adalah 16. Sehingga kita dapat mengurutkan ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y. Nah, terus kita lihat ini nih. 4 ditambah 9. Berapa? 4 ditambah 9, 13. Sama dengan 16. Nah, sekarang kita pindahkan 16 ini ke ruas kiri. Sehingga menjadi 13 dikurangi 16 ya nanti. Sehingga persamaannya itu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y ya, terus 13 dikurangi 16 ya. 16-nya itu pindah ke ruas kiri ya. Sehingga menjadi negatif 3 ya. Jadi dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi persamaan dari soal latihan ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y dikurangi 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaannya ya. Nah, jangan bingung ini 3-nya ini dari mana. Jadi tadi tuh 16-nya dipindah ruas ke kiri, sehingga menjadi 13 dikurangi 16, yaitu negatif 3 ya. Sehingga dikurangi 3 gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.